katakan haleluya, puji Tuhan. Maaf suara saya agak serak karena semalam pertemuan sampai malam hari jam 11. Waduh, makanya suara. Tapi bersyukur ruangan yang cukup padat, baik, dan dengan sound system ini saya kira satu hal yang baik sekali untuk kita bisa berkesempatan untuk bertemu. Ya, mungkin awalin salam hormat kepada Pak Rektor, kepada Pak Direktur, maupun juga dengan Ketua Panitia, Profesor Sigrid, yang telah memberikan kesempatan yang begitu baik untuk kita berkumpul bersama. Tujuannya tidak lain, tadi sudah ditekankan sekali, yaitu empiris dan semuanya ini yang kita kumpulin, yang kita sampaikan dengan tema yang sangat menarik, hidup yang berkemenangan, yang bagaimana dasarnya apa, Tuhan kita nih untuk kita berkarya kemana dan bagaimana. Nah, inilah hal-hal yang saya kira relevan dalam hidup kita ini. Tadi Pak Ketua Panitia pun juga mengatakan biarlah kita memiliki kepekaan di tengah-tengah hidup kita ini. Saya rasakan begini, jadi waktu umur bertambah, ini menjurus pemikiran kita ini perlu lebih peka, merenungkan, tadi dikatakan empiris dan sebagainya, berkembang untuk apa? Supaya kita mendevelop, untuk apa? Supaya kita mematangkan pikiran maupun juga dengan apa yang kita yakini itu secara dasar yang benar. Nah, mengawali itu mungkin saya ingin cerita sedikit saja ini sebagai prelude. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak ingat kejadian yang sangat menghebohkan di dunia tahun 83, yaitu sebuah penerbangan KLM terbang dari Seattle mengangkut begitu banyak 200 lebih untuk passengersnya untuk dibawa pulang ke Seoul, Korea, melintasi Atlantik Utara dan akhirnya singgah di Alaska, mengisi bensin, terus meneruskan penerbangannya berita itu. Nah, apa yang terjadi dalam berita itu sangat mencengangkan, karena sewaktu melintas mendekati Korea, yaitu melintasi sebuah pulau yang entah bagaimana itu navigasinya itu karena melenceng, tidak disadari oleh pilot. Jadi akhirnya penerbangan itulah melintasi di atas pulau itu. Notabene pulau itu adalah pulau penuh kerahasiaan militer dari Rusia. Nah, tanpa izin, tanpa segala melintasi itu berarti ini sangat membahayakan. Itulah tulisannya berbunyi begitu, dan tidak tanggung-tanggung, tidak tanya sono sini dulu, rudal ditembakkan dan akhirnya pesawat passengers biasa komersial akhirnya jatuh dan semuanya mati. Nah, dari kesimpulan itu, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita mengajak kita semua menyadari, apakah kita pun juga demikian, yaitu navigasi kita ini apakah stay in tune, stay di dalam jalur yang benar. Mungkin kita puluhan tahun yang kita lalui ini, sadar nggak sadar, mencong kanan, mencong kiri. Bahkan kalau saya pikir, makin waktu makin berjalan panjang, ini sedikit mencong aja mungkin makin bisa lebih. Itulah secara pandangan yang perlu kita sikapin itu. Nah, mari untuk itu makanya kita perlu was-was. Ibrani 5 kan sudah mengatakan bahwa kita ini ditinjau dari sudut waktu. Kita ini bukan lagi minum susu, tetapi biarlah kita memiliki makanan yang keras, solid food, Inggrisnya dikatakan itu, yaitu kedewasaan yang kita perlukan itu. Nah, ini sebagai dasar. Mari kita sama-sama fokus untuk sharing pada pagi hari ini. Ini satu pemahaman yang secara menurut pendapat kami itu alkitabiahnya didasari semuanya ini. Boleh nanti direnungkan, disimak, bahkan nanti akan banyak question and answer supaya ini semua membuka horizon mindset kita yang lebih luas, yang lebih bisa meneropong ke dalam dan dalam kebenaran itu. Nah, atas dasar itu izinkan saya
di atas semua senior-senior yang ada di sini yang sudah menekuni di dalam berbagai bidang. Biarlah kesempatan yang baik ini supaya kita bisa sama-sama, tujuannya hanya satu, supaya kita bertumbuh bersama, bertumbuh di dalam iman, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah itu. Amin. Untuk itu amalilah dengan tema, yaitu subtema dari tadi itu tidak lain yang satuan yang sangat prinsip, sangat mendasar, yaitu Christ in you, the hope of glory. Ini terkutip dari Kolose 1 ayat 27-28. Nah, materi ini semua ada. Ini nanti banyak yang boleh disimak gitu, tapi mungkin jangan terlalu sibuk untuk mencatatnya. Tetapi ini semua nanti akan tersedia untuk semua bisa dihitui. Nah, mendahului dari itu, biarlah kita menjadi satu awal dari pembahasan. Penekanannya tidak lain, yaitu kita sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang memiliki iman dalam Kristus, itu terambil dari Amsal 25. Ini satu ayat yang sungguh sangat mendasar di tengah-tengah kita punya Christ Center Ministry, yaitu tidak lain, ternyata kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Ini kita mesti sadari. Alkitab firman Tuhan itu didasari penuh perumpamaan, penuh ini itu yang perlu kita olah, yang perlu kita renungkan, simak dengan baik. Maka itulah kemuliaan Allah. Allah itu bukan hanya simple mengatakannya begitu, terkandung isyarat-isyarat, kiasan-kiasan, perumpamaan yang banyak yang perlu kita tekuni. Nah, memang itulah yang Tuhan kehendaki, karena Tuhan menghendaki kita semua menjadi apa? Muridnya, bukan sekedar pengikut atau bagaimana. Nah, itulah hal yang ini. Nah, kemuliaan raja-raja. Saya yakin kita ini semua adalah raja-raja kecil, ya kan, di dalam Tuhan. Nah, untuk meraih kemuliaan ini kita menyelidikinya. Nah, atas dasar ini biarlah kita giat, biarlah kita mau, biarlah kita menyerap apa yang sesungguhnya yang tertulisnya dan yang terbaik yang boleh kita peroleh. Yohanes 4 ayat 24 kita semua tahu, yaitu Allah itu adalah roh adanya, bukan lagi secara fisik, secara daging, secara jasmania, secara kasat mata yang bisa dilihat, tetapi Allah itu adalah roh. Dan bahkan dikatakan begini oleh Tuhan Yesus kepada wanita Samaria itu, harus menjemahnya di dalam roh dan kebenaran. Penekanannya harus ini sangat penting, karena kalau namanya harus, saya kira kita semua sadar dan semua paham. Apakah ada alternatif lain daripada itu? Pasti tidak ada jawabannya. Jelas yang namanya harus itu mengerti, menyembah itu adalah satu state, satu keadaan yang umat itu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nah, inilah penyembahan, yaitu at the highest level kita ini berhubungan dengan Tuhan, menyembah ini dalam roh dan kebenaran. Nah, inilah dasar-dasar yang penting untuk kita mengerti, dan secara holistik kita ini perlu coba rundingkan, sama-sama simak ayat demi ayat. Ayat menjelaskan ayat, bukannya sekedar hanya interpretasi atau kesimpulan mungkin dari sendirinya atau bagaimana, bukan, tetapi carilah jawaban dari ayat ke ayat, supaya dengan demikian kita memiliki dasar yang baik, yang kuat, dan semuanya itu. Nah, penting juga dipahami secara hermeneutik. Hermeneutik pun juga semuanya dari sini saya kira pasti hafal dan ingat. Intinya tidak lain, yaitu setiap ayat itu kita mesti harus tahu ayat ini ditujukan kepada siapa. Who is the audience that the words itu addressed to? Nah, kepada siapa ayat itu? Misalkan kalau ada kata-kata kamu jangan lupa cepat lari ke pegunungan dan sebagainya. Nah, apakah ayat ini relevan dengan pembaca yang ada dalam ruangan di Manado, di Indonesia dan Jepang? Nah, kamunya ini siapa? Oh, ternyata kontekstualnya jelas sekali dituju kepada murid yang ada dekat Yudea, makanya cepat lari dari situ ke pegunungan. Nah, hal-hal inilah yang perlu kita dalami. Juga indikasi timeline yang jelas. Kalau dikatakan sekarang dan sebagainya. Nah, kalau ada event related dari ayat itu, nah tentunya yang namanya sekarang ini bukan lagi adalah hal-hal yang sekarang yang kita lagi
menanti, menunggu, atau bagaimana seterusnya, ya kan? Pun juga bahasa aslinya. Banyak sekali dalam Alkitab katakan dunia aion, yang namanya itu seharusnya adalah zaman, bukan dunia dan bumi ini yang diartikan. Nah, hal-hal inilah perlu kita dalami, perlu kita membuka dengan baik supaya kita tahu persis apa yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ingin sampaikan. Beranjak dari situ, mulailah coba. Kalau kita bicara soal Christ in you, kita awali dulu dari kitab yang paling awal. Tidak lain sewaktu Tuhan menciptakan manusia itu. Perintahnya yang pertama adalah semua pohon dan taman ini boleh kau makan. Ini semua kita tahu, ya kan? Kecuali dengan bebas. Tadi pun Pak Rektor mengatakan dengan ketua panitia mengatakan free will yang kita ada ini sudah tertera dengan jelas, memang ada. Maka itu kita perlu waspada, perlu kita aware, kita ini arahnya kemana, is it we are going on the track or not. Nah, hal-hal itulah yang relevansinya ada. Tetapi pohon yang pengetahuan tentang baik dan jahat ini janganlah kau makan. Kalau makan, kita tahu semua akan mati. Nah, tertulis di dalam Alkitab mengenai kematian ini. Ternyata manusia diciptakan itu melanggar, akhirnya hidup berapa lama? 900 tahun lamanya, ya kan? Jadi inilah mati yang dianggap adalah kehilangan kemuliaan Allah, terputus hubungan dengan Tuhan yang originally awalnya itu hembusan nafas rohnya itu dimasukkan ke dalam manusia itu. Nah, itulah terputus, itulah kehilangan kemuliaan Allah yang dimaksud dengan matinya itu, ya kan? Nah, bahkan di dalam Kejadian 6 ayat 3 pun juga dikatakan rohku, roh Tuhan, karena keterpisahannya itu sudah tidak tinggal selama-lamanya dalam manusia itu. Karena manusia menjadi manusia daging. Nah, inilah awal dari segalanya yang kita perlu sadari, posisi bagaimana manusia ini jadinya itu. Nah, berjalan dengan semuanya itu, rancangan Tuhan bukan begini. Makanya timbulan nubuatan-nubuatan yang Tuhan pakai melalui hambanya itu untuk rancangan ke depannya yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan ingin lakukan. Antara lain melalui Yeremia yang mengatakan, tetapi beginilah perjanjian akan kuadakan sesudah waktu itu. Nah, ini ada masalah timeline. Waktu itu yang dimaksud kapan? Tidak lain, waktu itu adalah waktu Kristus lahir. Nah, itulah yang dimaksud perjanjian, inilah yang akan disampaikannya. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku, hukumku. Hukumnya kayak apa? Nanti kita akan eksplor dalam batin, tidak lagi tertulis di dalam loh batu misalkan, ataupun juga dengan segala tata cara kemanusiaan itu, tetapi di dalam batin, menulisnya di dalam hati mereka. Nah, inilah rancangan Tuhan yang sudah timbul untuk pemulihan ini yang Tuhan rancangkan dengan semua ini. Bukan Yeremia saja, Yeskiel pun juga menubuatkan, ku beri hati yang baru, roh yang baru. Nah, inilah ungkapan-ungkapan yang mulai dari kedagingan sekarang bicara banyak soal roh, batin, hati. Inilah timbul di semua ini dalam batinmu, ya kan, ku beri kepadamu hati yang taat, taat yang mengikat, yang tidak terbatas di dalam limitasi sekedar untuk tulisan atau penampakan atau apa, tidak, tetapi ada di dalam lubuk hati yang terdalamnya itu. Itulah yang dimaksud. Maka itu ayat 27 katakan, rohku kuberikan di dalam batinmu. Nubuatan inilah yang mendasari semuanya ini, karya yang Tuhan sudah sediakan kepada umatnya untuk selanjutnya kita bisa bekerja. Maka itu di dalam related punya roh, punya dasar inilah yang sangat relevan, seperti terungkap dalam Ulangan yang kita semua tahu, yaitu Tuhan itu Allah kita. Ya, ini pun juga ditekankan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus 12 ayat 29, mengulangi, mereconfirm kembali statement ini. Tuhan itu Allah kita. The Lord is our God. Perhatikan baik-baik. Kalau gitu, the Lord and the God, is it identical? Apakah itu identik? Apakah itu yang beda? Atau bagaimana?
Kalau merujuk dari apa yang tertulisnya ini, jelas sekali Tuhan itu bukan Allah yang lain. Tuhan itulah Allah itu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud, makanya dikatakan Tuhan itu Esa. The Lord is one, is only one. Inilah penekanan dari awal, yang kemudian pun juga Keluaran mengatakan semua tahu di dalam semak duri yang kebakar, yang tidak hangus dan sebagainya. Siapa namamu Allah, supaya aku bisa cerita kepada umat. Allahnya waktu itu hanya menjawab, aku adalah aku. I am who I am. Yang termanifestasikan, Galatia mengatakan seluruh perjanjian lama itu gambaran, tetapi manifestasinya yang sesungguhnya yaitu terkonfirmasi di dalam perjanjian baru. Nah, kalau bicara soal I am who I am, who? Siapa lagi kalau bukannya akulah jalan, hidup dan kebenaran, akulah anggur, akulah roti dari surga, akulah terang, akulah garam. Ini semua inilah termanifestasi yang perlu kita renungkan untuk menemukan, yaitu apa yang dimaksud dari ayat demi ayat tersebut semuanya itu. Nah, lebih lanjut lagi di dalam Yesaya 45:21 mengatakan, dari zaman purbakala sudah dikabarkan, memberitahukan sejak dari dulu kan, yaitu aku itu adalah Tuhan, ya kan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, ini lebih mempertegaskan lagi, kalau Tuhan dengan Allah itu tidak ada Allah yang lain selain Tuhan itu sendiri. So that is where focusingnya itu akhirnya lebih jelas lagi. Bahkan di sini dikatakan Allah yang adil dan juru selamat. Kata-kata juru selamat ini timbul, dan pun juga inilah yang dimaksud kemudiannya apa yang dalam perjanjian baru itu yang tidak asing lagi bagi kita. Ayat Yesaya 9 ayat 6 ini yang sangat populer ayat, apalagi nanti kalau biasanya menjelang Natal ya, kita tahu semua ayat ini sangat favor, yaitu seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Kenapa dengan kata-kata telah? Kalau ini pun yang dirujuk adalah Tuhan Yesus yang ratusan tahun kemudian akan lahir. Karena Tuhan Yesus eksistensinya itu memang sudah ada dari awal, yang sudah memang terterangnya begitu. Main tidak lain yaitu telah lahir, telah diberikan, semuanya ini yang merujuk kepada dirinya itu sendiri. Dan di atas baunya inilah disebut ini berbagai atribut, berbagai sifat, berbagai titel yang menempel di dirinya, yaitu Sang Putra yang diberikan itu. Apa itu? Penasihat ajaib. Kita di dalam tengah-tengah hidup ini perlu banyak penasihat. Penasihat mungkin bisa dari rekan-rekan, mungkin bisa dari ilham. Nah, inilah fungsi-fungsi dalam roh yang berhubungan dengan kita. Fungsi dari Roh Kudus inilah yang disebut penasihat ajaib. Allah yang perkasa, Dia ini putra yang telah diberikannya adalah Allah itu sendiri yang perkasa, ya kan? Bapa yang kekal, Dia inilah Bapa yang kekal, memang dari dulu adanya sampai seterusnya dan seterusnya itu. Dan tentunya adalah Raja Damai, karena Dialah yang membawa misi untuk mediasi antara manusia dengan ketuhanan itu. Nah, inilah semua adalah hal-hal yang membuka horizon pikiran kita untuk semuanya dilalui itu. Tibalah saatnya kita masuk dalam perjanjian baru, di mana dikatakan dengan Yohanes tertulisnya Tuhan Yesus bertemu, ini semua ceritanya pun juga kita ketahui, tidak lain yaitu ketemu dengan seorang tokoh Yahudi, Nikodemus, pakar dari segala predikat yang dimilikinya, ini adalah yang terhormat, yang betul-betul disegani di kalangan orang Yahudi. Dikatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, itu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Wow, this is a very crucial. I would say, saya akan katakan ini biasanya kalau kita mau tuh entry tiketnya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu kita harus dilahirkan kembali dari air dan roh itu. Nah, di dalam itulah maksudnya di sini tuh sampai Nikodemus bertanya, loh apa maksudnya tuh saya harus masuk ke rahim ibuku lagi atau gimana? Nah,
kata-kata born again, lahir kembali, inilah pemulihan yang tadi Tuhan janjikan itu, yang dimanifestasikan di dalam lahir baru ini, tetapi harus dari air dan roh. Jadi inilah penekanan demi penekanan kita urutkan. Jadi akhirnya kita tahu bahwa dilahirkan dari daging adalah daging, dari roh adalah roh. Ini ayat dulu saya pikirkan apa maksudnya. Tuhan Yesus tidak lain menekankan bahwa manusia tidak sanggup berbuat apapun. Karena kalau yang dari daging, then you have to stay with the flesh. Engkau pasti akan tetap daging. Kalau yang dari roh Allah yaitu bagiannya Tuhan. Nah, dengan penekanan ayat ini tidak lain, we cannot do anything. Kita ini tidak sanggup untuk melakukan apapun juga. Nah, di balik itu, isyarat Tuhan Yesus adalah hanya di dalam Kristus itulah kita yang daging akan dipindahkan, akan dikonekkan ke dalam roh yang kekal itu. Nah, inilah maksud dari semuanya ayat yang tertulis, yang supaya kita simak dengan baik. So important, penting sekali mendasari semua yang perlu kita lalui ini. Nah, yang disebut air, siapa itu air? Tidak lain, di dalam Yohanes 7 mengatakan dalam hatinya itu mengalir aliran air yang hidup, yang tidak pernah berhenti. Kita bersyukur, bersuka cita dengan Tuhan. Saya ingat dulu waktu bertobat, wow, sukacita ini mengalir terus tiap hari. Nah, inilah apa yang dirasakan karena Kristus ada di tengah-tengah hidup kita. Inilah air yang dimaksud, air kehidupan yang mengalir seterusnya. Nah, bicara soal roh, tahukah kita, sadarkan kita semuanya, yaitu sewaktu kita dimeteraikan menjadi tanda milik anaknya, sewaktu setiap orang terima Tuhan menjadi anaknya ini diberikan apa? Roh Kudus. Kita ini diterima, dimeteraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan. Nggak main-main, di dalam Inggrisnya dikatakan as a guarantee, as a deposit bahkan, untuk kita ini diterima sebagai anaknya. So the Spirit is attached within for those who believe in Christ. Jadi ini semuanya adalah perlengkapan anugerah, ya istilahnya gift yang Tuhan siapkan, yang sudah berikan di tengah-tengah umatnya. Luar biasa. Dan semua ini telah disediakan bagi kita semua. Nah, go into that sort of detail. Sewaktu kita masuk menelusuri detail-detail supaya kita tahu apa sih kedudukan kita sebetulnya di dalam Kristus itu sendiri, ya kan? Nah, maka itu Tuhan Yesus berulang kali mengatakan demikian dalam Yohanes ini. Siapa yang makan dagingku, minum darahku, tidak lain barang siapa yang percaya, barang siapa yang mengakui karya Kristus yang telah tercabik-cabik dagingnya, yang telah mengucurkan darahnya di atas kayu salib itu, itulah artinya makan dan minum ini. Ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Pertanyaannya kapan terjadinya begini? Is it in the future? Atau is it in a close related moment? Sewaktu orang itu membuka hati percaya, itulah saatnya sesungguh-sungguhnya. Christ is already in you, in me, and we also in Christ. Inilah yang dimaksud di situ. Dari situlah kita pahami bahwa Tuhan itu sudah menyediakan, well, kalau ngomong kerennya itu all out. Semuanya itu sudah disiapkan, diberikan untuk supaya semua orang yang itu. Bahkan Yohanes 15, ini pun ayat terkenal, kita tahu semua. Kalau tinggal di dalam aku di dalam dia, akan berbuah banyak. Definisi berbuah tercetus dari ayat ini. Bukan berbuah ini secara kasat mata, secara ini besar bangunannya, muridnya baik, itu baik, semuanya baik. But then the ultimate valuation bagi Tuhan adalah ini. Apakah kita benar-benar sudah ada dalamnya dan go deeper and deeper, lebih lagi, yang mengenal dia inilah yang disebutkan kita ini akan berbuah banyak. Bahkan dikatakan di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. So we have only
The focusing mind to Christ. Nothing else. Tidak ada yang lain. Ini penekanan demi penekanan Tuhan Yesus yang sangat menekankan di dalam perjanjiannya itu. Bahkan yang paling famous mengatakan, kita ini kalau ikut dia, ya kan, tidak tertulis menyangkal diri loh. Bukannya aku yang selalu ditonjolkan, bukan. It's no longer me. Ada yang perkataan mengatakan, it's the end of me. Because of Christ is the end of me, and He is now, overwhelmed over every one of us. Di atas segalanya hanya Dia saja. Nah, inilah yang kita perlu sadari. Memang tidak ada jalan lain. Tadi yang dikatakan bahwa we really have only focus to Christ, our Lord, our God, gitu, iya kan? Nah, ini mungkin saya bisa skip dikit. Nah, mulailah dari sini kita mulai meneliti lebih lanjut. Ayat demi ayat begitu indah, begitu menguatkan, begitu selaras satu dengan yang lainnya, yang perlu kita pahami dengan baik. Lukas 24 adalah pasal yang terakhir. Terakhir dalam arti apa? Sejenak kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga. Ini adalah ayat yang terakhir. Dia pesan kepada murid-muridnya, ya kan? Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Nah, ini ingat-ingat, kepadamu. Relevansinya itu kepada muridnya. Berarti ayat ini berlaku sejak Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya. It's nothing to wait until nanti-nanti dan sebagainya. Tidak. Nah, apa yang disebutkan tidak lain adalah masih bersama-sama dengan kamu, harus digenapi semuanya tentang aku. So everything about Christ has to be fulfilled. Again, tidak ada alternatif atau tidak ada sanggahan apapun, baik mengenai waktu, baik mengenai konteksnya, maknanya dan sebagainya. Apa itu? Yaitu tentang aku dalam apa? Kitab Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur. That's we talk about the whole apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu penuh nubuatan-nubuatan yang mereka menantikan Mesias, ya kan? Yesaya 52 yang remuk muka apa segala. Itulah pengharapan yang mereka desperately menantikan Mesias. Nah, itulah tentang dianya itu yang harus difulfill selagi Tuhan Yesus pelayannya di buminya itu. Nah, ini penting sekali, very significant. Karena apa? Ayat selanjutnya mengatakan, lalu ia membuka pikiran. Kenapa tersambung dengan ayat ini? Artinya, sewaktu kita menyadari bahwa Dia yang begitu luar biasa sudah fulfill everything sebagai dasar pegangan yang kita imani, yang kita yakini. Nah, itulah beranjak dari dasar itu. Lalu ini kata-katanya apa bermakna itu? Ia membuka pikiran untuk apa? Mengerti kitab suci. Artinya, Bapak Ibu sekalian, tanpa dasar bahwa segalanya itu Kristus sudah menggenapi tentang dirinya itu, tanpa keyakinan, tanpa iman dasar ini, mustahil kita bisa masuk mengerti firman Tuhan yang sesungguhnya Tuhan maksudkan. Nah, inilah sebagai renungan, biarlah kita tahu dari semuanya ini apa yang tertulis yang Tuhan sudah siapkan. Nah, maka itulah kita harus tahu sekarang. Kalau Kristus sudah mengatakan sudah, apanya yang sudah. Nah, inilah coba kita lihat. Ini semua kita bicara ayat demi ayat, supaya jelas alur pikiran dan konformasi demi konformasi yang terjadi. 1 Korintus 15 ayat 45 mengatakan gini, manusia pertama yaitu Adam, ya kan, kita tahu semuanya, menjadi makhluk yang hidup. Memang itulah keturunan kita semua dari Adam itu. Tetapi Adam yang akhir, is nobody else except Christ. Roma 5 mengatakan satu orang dosa, semuanya dosa. Satu orang oleh karena kasih karunia-Nya tanpa dosa, semuanya dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Nah, di situ tertera juga kata-kata Adam akhir. Tidak lain adalah yang dimaksud Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Ini ada tulisan Paulus setelah pengalaman apa?
di kayu salib, sudah kebangkitan, dan Paulus menyerap inspirasi pewayang dari Tuhan menuliskan ini. Jadi Adam yang akhir, Tuhan Yesus itulah menjadi roh, Inggrisnya became spirit of life. Kalau became itu satu kondisi yang sudah menjadi, tidak lagi kembali itu, tadi itu sudah menjadi bentuknya itu. Apa? Yaitu roh yang menghidupkan ini. Dari tadi kita bicara soal dilahirkan kembali dari roh, air, nubuatan tentang semuanya ini, kita sudah bukan lagi manusia daging dan semuanya. Nah, inilah koneksi-koneksinya yang terpapar, yang tertulis dengan jelas. Bahkan 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu adalah roh. The Lord is the Spirit. So kalau Yohanes 4 tadi ayat 24 dikatakan God is the Spirit. And now come to the third, tiba saatnya yang dideklar oleh Paulus, Tuhan itu adalah roh. The Lord is the Spirit. So everything is go to the Spirit itself. Jadi tidak ada yang lain. Nah, inilah inti dari semuanya itu. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kenapa kemerdekaan? Kalau dulu umat Yahudi itu oleh karena bait sucinya itu tiap waktu apa, perayaan apa, datang mempersembahkan sembelihan dan sebagainya. Now we are in the Spirit, no longer limitation. Tidak ada limit lagi. Dimanapun kita punya relasi dengan Tuhan tuh exist in everywhere, in every moment di mana kita berada. Karena dialah yang spiritual dikatakan, karena kita ini sudah dimerdekakan. Kita ini sekarang sudah masuk ke dalam dimensi spirit yang unlimited bersama-sama dengan Kristus Tuhan. Itulah hal yang sungguh kita renungkan dengan baik. Kalau kita tahu gitu loh, Kristus ini kan wujud dengan manusia ini itu yang sebetulnya hanya mengambil rupa manusia. Dia bukan manusia, tapi coba kita teliti dari ayatnya ini, yaitu 1 Petrus mengatakannya begini. Ia telah dibunuh sebagai manusia, telah dibangkitkan menurut roh, by the Spirit. He is resurrected by the Spirit. Maka itu tidak heran kebangkitannya itu muncul sini, muncul sana, di ruangan tertutup muncul, sebentar disepir, hilang, dan rupanya pun beda-beda. Perhatikan dengan baik. Mungkin kalau ada waktu kita mungkin bisa elaborate yang lebih lagi. Nah, inilah menandakan memang sewaktu dia bangkitnya itu hanya 40 hari saja. There is a very limited short of time untuk dia menampakkan diri kepada muridnya. Bayangkan kalau dengan dia back to the spirit, menjadi spirit asal yang sebelumnya itu, tanpa menampakkan diri, apa yang bakal terjadi? I don't think today Christian punya faith will exist up to now and even growing bigger and bigger. Karena apa? No one believe. Siapa, apa, gimana ceritanya, apa, gimana, kok sudah tidak terlihat lagi. Nah, itulah 40 hari signifikannya untuk menampakkan diri selama 40 hari. Short period of time. Dan tiap kali disertai dengan kata-kata menampakkan diri. Appear. Pernah nggak kita pikirkan kalau kata-katanya dikatakan menampakkan diri? Sesungguhnya artinya tuh dia nampak apa tidak? Hakikatnya dia itu menampakkannya gimana? Menampakkannya? Tentunya tidak. Yang namanya menampakkan itu purposely. Dia punya tujuan untuk menampakkan. Tapi sebetulnya dia ini tidak nampak. Begitulah. Nah, purpose-nya apa? Supaya orang percaya bahwa dia inilah yang disembah, yang di atas kayu salib, yang bangkit, walaupun rupanya beda-beda, sampai Thomas minta tanda, diberikan akhirnya dengan lubang tangan dan sebagainya. Thomas seketika itu, perhatikan baik-baik, ayat itu dikatakan Thomas menyentuh ke lubang itu. Nanti coba dicek, tidak menyentuh, tidak ada kata-kata menyentuh. Tetapi begitu dia lihat, dia langsung sujud syukur menyembah, You are my God, You are my Lord. Itulah apa yang terjadi, peristiwa demi peristiwa mengkonformasikan
Dia yang bangkit inilah yang mati di atas kayu salib dan yang bangkit itu. Amin. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita renungkan dengan baik. That is by the Spirit. Nah, ini kalau kebangkitannya, kelahirannya coba kita lihat. Matius 1 pun mengatakan kelahiran Yesus Kristus itu adalah pada waktu itu bertunangan dengan Yusuf, ia mengandung dari Roh Kudus. Dia ini bukan seperti kita fleshly oleh karena perpaduan antara femin dan male itu bagaimana ini? Bukan, dia lahir dari Roh Kudus. Maka itu tidak heran. Memang itulah hakikatnya. Maka itulah aslinya, awalnya, asalnya. Yang semuanya ini urutannya supaya kita mengerti jelas bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, itulah adalah dan Roh itu sendiri di tengah-tengah kita semua ini. Puji Tuhan. Nah, dari situ makanya kita tahu, makanya Paulus menekankan. Nah, ini ayat demi ayat supaya kita coba merenungkan horizon kita supaya bisa di-renew, bisa dibukakan yang lebih lebar. Mengatakan gini, kalau kami tidak lagi menilai seorang menurut ukuran manusia, that is right. Kita di tengah-tengah umat kita semuanya ini sekarang, jangan sekedar melihat apa yang dilihat. Bisa jadi di gereja, puji Tuhan, baik-baik, pulang rumah entah gimana piring terbang. Ini pun juga sering bisa terjadi begitu, misalkan ya. Makanya tidak boleh menilai dari apa yang kelihatan dari luarnya. Tentunya reference tertentu diperlukan, tetapi ultimate-nya sekali lagi dasarnya bukan itu. Maka itu di sini dikatakan kita kalau pernah menilai Kristus ukuran manusia, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Saya nggak tahu nih gambaran gondrong terus jenggotan apa ini dari mana, apakah benar begitu? Tetapi itulah yang sudah eksis. Ya, katakan benar, oke itu. Tetapi kalau menurut ayat ini dan karena menjadi roh yang menghidupkan, bayangan-bayangan gitu tuh sudah nggak relevan lagi loh. Sudah bukan menjadi pegangan kita lagi loh. Nah, inilah hal-hal mindset kita yang kita perlu perbarui untuk kita mengetahui apa yang sesungguhnya yang tertulis di dalam Alkitab itu untuk menjelaskan yang lebih jauh. Nah, untuk itulah, dasar itulah, sewaktu kita tahu Allah Tuhan kita itu adalah roh, ayat selanjutnya mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, who is the Spirit, who is the Lord our God, itulah ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru bukan sekedar, ya saya banyak teman dulu sama-sama kalau malam sampai pagi dan semuanya minum rokok. Sekarang wow, menjadi baik, nggak merokok apa, bagus, appearance-nya bagus. Tetapi yang penting ciptaan baru itu mendasari itu kita memahami bahwa Kristus itu adalah the Spirit who create us in the new creation. Namanya aja creation. Creation itu bukan perbaikan-perbaikan yang lama, bukan. Creation means totally new, ya kan? From the old one, yang daging yang tidak berguna itu sekarang totally renewed in the spirit. Makanya dikatakan ini tidak menilai lagi menurut ukuran manusia itu terhadap Kristus. Nah, dalam konteks itulah kita dimampukan, diciptakan kembali yang baru. Nah, inilah sesungguhnya arti sebenarnya. Seterusnya ayat dikatakan apa? Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Ini bukan nanti-nanti, bukan, tetapi hal yang sudah is done, completely is done. Tidak lain, Christ waktu di crucify pun teriakannya yang terakhir apa? It is finished. Sudah selesai. Tetelestai. Inilah ungkapan-ungkapan yang kita kalau renungkan baik-baik. Wow, bukan sekedar selesai apa? Keseluruhannya inilah. He make everything complete. Inilah apa yang perlu kita renungkan kalau kita mengalurkan semuanya ini. Maka itu dari konteks inilah the Spirit is the eternal yang kita benar-benar perlu pegang baik sebagai dasar. Kita coba melihat di dalam Lukas 17
kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. That is Christ's own word. Ini firman Kristus sendiri yang ngomong. Jadi jangan sampai kita terkecoh untuk nanti mana kerajaan. Makanya nanti dong itu rajanya akan datang teng terus duduk di singgasana, entah bagaimana bentuknya, reign over all the whole world. Secara fisik yang dibayangkan itu tidak demikian, karena Kristus mengatakan tanpa tanda-tanda lahiriah. That is in conjunction dengan korelate dengan ayat tadi yang sudah kita renungkan semuanya. Memang itulah arah Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kita pahami, untuk kita tahu arah kita ini kemana. So jangan lupa di sini katakan ada di sini, ada di sana. Jangan terkecoh dengan terbentukan dengan itu, sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu is already in you, di antara kita Indonesianya. Tetapi kalau Inggrisnya lebih tegas lagi, is in you, di dalam kita itu. Nah itulah yang dimaksud, supaya kita bukan lagi membayangkannya, memikirkannya hal yang lain, tetapi sesuai dengan apa yang tertera dengan jelas. Itu sudah ada di dalam kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, maka itu Paulus pun mengatakan dengan hal yang sama. Dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan minuman. Wow, we have a happy time today. Wow, dengan snack, cafe, dan later on lunch. Very good, and then chatting, and then sosialisasi, hubungan, sukacita, betul. Tetapi sesungguhnya kerajaan Allah ini bukan soal hal-hal kayak begituan. Ya kan, di sini tekankan yaitu apa? Kebenaran, damai sejahtera yang timbul dari dalam ini oleh karena kebenaran Kristus, di dalam damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang terdalam dalam hidup kitanya, yang mencuat keluar. Inilah kita persekutuan bersama ini di dalam hadirat kerajaan Allah itu yang membawa kita semuanya ini. Nah, inilah yang dimaksud semuanya itu, supaya kita tahu itulah yang menjadi apa yang perlu kita pahami dengan baik. Lebih lanjut, Paulus menekankan ini soal hal-hal yang dimensi rohani yang perlu kita pahami dengan baik, karena ini memang menjadi dasar, ini memang menjadi ukuran. 1 Korintus 16 ayat 50 mengatakan bahwa daging dan darah itu tidak ada bagiannya di dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Semua everything is dalam kekekalannya, yaitu spirit is the one that carry on and on forever and ever. Tetapi bukan darah daging yang kita bayangkan nanti kita dengan seperti keadaan kita begini terus nanti masuk dalam kerajaan Allah. Bukan demikian. Inilah Paulus, darah daging tidak ada bagiannya dalam kerajaan Allah. Semuanya yang kita dituturkan dalam firman Tuhan tidak, itu adalah kiasan, itu adalah ungkapan yang bagaimana. Tetapi sesungguhnya inilah inti dari semuanya ini. Jadi yang binasa itu tidak mungkin bisa dapat bagian yang tidak binasa. Yang daging binasa itu tidak mungkin di-carry, dibawa, masuk ke dalam yang tidak binasa itu. Nah, dari situlah kita tahu sesungguhnya apa rancangan Tuhan semuanya itu. Datanglah pada poin yang penting, 2 Korintus 15 ayat 3 ini. Ujilah dirimu. Di sini dikatakan, apakah kita ini tetap tegak dalam iman yang benar, iman yang sesungguhnya, yang kita ketahui, yang kita pahami, hal-hal yang tadi yang kita udah ketahui ini semua, yakin diri bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. That is where the core issue is. Apakah Christ is in you already? Sudah menggenggam dalam ini. Makanya tidak lain ayat yang lain mengatakan Paulus, tidakkah engkau tahu bahwa kita ini adalah baik Roh Allah. Inilah semua terkonek dengan satu dengan yang lain yang perlu kita sadari, perlu kita get firm in our mind, bahwa inilah hal-hal yang kita tahu. Kalau tidak tahan uji. Ya, Indonesianya ini kalau saya lihat masih ringan-ringan, tidak tahan uji. But in English
itu dikatakan disqualified. Kita ada yang dalam kalangan bisnis, ya umpama ikut tender, daftar, tulis syarat semua dilampirkan, diajukan permohonannya. Akhirnya apa? Ini disqualified, artinya apa? Ditolak, keluarkan, tidak diterima. Nah, hal inilah perlu kita waspadai supaya kita tahu we are going on the right track. Benahilah pikir. Makanya Roma 12 ayat 2 mengatakan renewing our mind. Renewing itu kalau Inggrisnya itu continuous tense, is non-stop, is every day. By our daily life we are renewed. Dengan apa? Dengan ayat, dengan firman Tuhan, dengan sharing ini semua yang mendapatkan confirmation after confirmation, supaya pemikiran kita selalu diperbarui. Nah, saya yakin dengan cara demikian, ini adalah salah satu rahasia. Akhirnya apa? Kita ini apa? Going strong. Amin. Bahkan kalau orang ibu-ibu suka apa? Tetap menjadi muda, misalkan gitu. Nah, waktu mindset kita ini kita mau, wow, inilah rahasia-rahasia dari Tuhan yang Tuhan alirkan, yang Tuhan berikan untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Maka itu satu statement dari Paulus ini yang menjadi juga apa yang kita perlu panutin di dalam Kolose 1 ini, mengatakan dengan jelas kita ini semua dalam sebagai pelayan jemaat, ya kan? Tugasnya adalah dipercayakan oleh Allah kepada untuk apa? Meneruskan firman-Nya itu kemana-mana kita sharingkan, ya kan? Tapi pertanyaan sekarang, firman yang kayak apa? Di sini ditulis sepenuhnya kepada kamu. Firman yang utuh, firman yang penuh, firman yang di dalam dimensi yang sesungguhnya, yang perlu kita sharingkan, yang perlu kita sampaikan kepada kalangan di mana kita berada, di mana kita bertugas. Banyak kali teman-teman misalkan yang sekian lama kata, yang penting percaya kepada Tuhan, titik, udah, that's it. Is it like that? Hidup kita ini bukan sesaat pada sampai titik itu aja loh. Kita ini masih hidup 5, 10, bahkan saya yakin di sini semuanya, wow, umurnya 100 ke atas, ya, amin. Nah, dengan itulah, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, dengan itulah kita perlu menyampaikan pertumbuhan demi pertumbuhan, sepenuhnya yang kita sampaikan, bukan itu aja, bukan putar-putar. Disitulah seperti apa Ibrani yang mengatakan, makanya Ibrani pun memperingatkan kita supaya kita dicerna yang baik, supaya kita on the track. Seperti tadi, navigasi kita tetap on the track, supaya jangan sampai divert, sadar nggak sadar kita terus jalan terus begini. Nah, akhirnya tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia yang sesungguhnya itu. Nah, inilah menjadi hal yang penting sekali. Bahkan di sini dikatakan, yaitu apa? Rahasia yang tersembunyi. Ini bagi mereka yang dulu rahasia. Kalau saya pikirkan sekarang ini di tengah-tengah umat kita pun ini masih menjadi rahasia. Makanya kita bukakan, kita sampaikan sepenuhnya ini. What is that? Rahasia apa yang di sini turun-temurun ini dikatakan sekarang sudah dinyatakan. Yang namanya sekarang ini kapan timeline-nya? Pada saat Paulus menulis ini 2000 tahun yang lalu. Jangan sekarang dibawakan sekarang, nanti atau gimana? Wah, ini menjadi gap yang besar sekali. Nah, itulah yang dikatakan di sini supaya kita memberitahukan apa? Betapa kaya mulianya rahasia ini. Wow. Inilah apa yang Paulus menangkap, menuliskannya, mengajarkannya, mendorongnya semuanya ini, yaitu apa? Kristus ada di tengah kamu. Christ is in you. It's already done. Amen. Sudah dilengkapi semuanya ini. Nah, inilah rahasia yang terbuka, yang kita nyatakan, yang kita sampaikan. Firman sepenuhnya itu dimanapun kita berada. Tidak cukup dengan kata, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu memberikan kita keselamatan, percaya ya, titik, udah.
apa juntrungnya, bagaimana. Nah, ceritakan yang baik supaya orang yakin, supaya orang lebih dipenuhi, lebih mengenal dengan baik. Nah, disitulah dikatakan dialah yang kami beritakan. Dialah ini ditekankan, dia yang macam kayak begini nih loh, yaitu sepenuhnya ini loh yang kita beritakan. Bukan hanya secuil atau sebagian aja, tidak, tetapi dialah yang demikian ini yang kita sampaikan kepada tiap-tiap orang. Kita nasihati, ya kan? Terus tiap-tiap orang kita ajari, kita pimpin kepada apa? Kesempurnaan Kristus. Puji Tuhan. He is the finisher of our faith. Dia itu yang sempurna. Jangan kiranya Kristus itu masih reserve tertentu nanti begini. Tidak. Nah, ini pemahaman ini memang menjadi satu pemahaman yang saya yakin baru. Tetapi biarlah ini awal permulaan, nanti mungkin bisa elaborate lebih lagi sesungguhnya karena dia ini benar sudah sempurna dalam Kristus. Nah, inilah yang Paulus katakan kugumuli dengan beginian ini, dengan segala tenaganya dia sendiri bukan, dikatakan dengan kuasanya yang bekerja dalam hatiku. Inilah apa? Kasih karunia. Inilah His grace is flowing through us. Dengan itulah yang Tuhan, yang Allah yang di dalam kita inilah yang mengerjakannya sesuai dengan kerelaannya itu. It's no longer me, bukan aku lagi, tapi dalam Kristus Tuhan yang ada di dalam kita. Nah, inilah maksud dari semuanya. Makanya hidup kita menjadi apa? Ringan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau berkarya, berhasil, kita ini kan Paulus ngomong, beban-bebannya itu mesti disingkirkan. Ya kan, kalau nggak menjadi beban-beban kita untuk maju sampai ke finishing line mungkin bisa terganggu. Nah, dengan demikian ini, wow, we know Christ is already in me. He is the one driving me all the way. Pekerjaan, masalah ini itu kita memohon kasih karunia-Nya memimpin kita, tetapi kita memiliki pemahaman yang baik ini dengan penuh kekuatan, sukacita, penuh syukur kita jalani, kita teruskan dengan penuh sukacita karena itulah tahta kasih karunia. Ibrani 4 yang terakhir mengatakan kita berani menghampiri tahta kasih karunia itu untuk apa? Ingat gak ayat selanjutnya? Memperoleh pertolongannya pada waktunya. Puji Tuhan. Untuk itulah kita diperlengkapi semuanya ini sehingga kita betul-betul bersyukur di dalam pimpinannya yang ajaib itu. Nah, untuk itulah coba ayat lagi yang kita renungkan. Roma 8, sekarang ini udah tidak ada penghukuman lagi. Inilah yang meringankan kita benar. Sewaktu kita memahami betul-betul ada dalam Kristus, sudah gak ada penghukuman. Jangan khawatir nanti dihukum. Selama kita pegang teguh di dalam Kristus, janjinya ini adalah apa? Ya dan amin. Kita sudah tidak di bawah penghukuman lagi. Di dalam Kristus penekanannya itu. Jangan atas kekuatan sendiri, jangan atas pemahaman kita yang ke kanan, ke kiri atau gimana, bukan. Tetapi konsisten di dalam Kristus inilah sudah tidak ada penghakiman lagi. Dari apa? Dia yang memberi hidup, memerdekakan. Dari apa? Hukum apa? Hukum dosa dan hukum maut. That is the ultimate apa? Sin judgment yang Tuhan, yang Allah sudah berikan sejak awal tadi kita kejadian itu. Sekarang we all get free because of apa? Because of Christ. Karena kita ada di dalam Kristus itu. Puji Tuhan luar biasa. Bahkan Efesus 1 ayat 3 mengatakan apa? Kita terpujilah, kita bersyukur tiap hari. Kenapa? Sorry. Ya. Di dalam Yesus Kristus itu apa? Udah mengaruniakan apa? Segala berkat rohani. Ini ada kata-kata rohaninya. Jangan diartikan berkat jasmani. Jangan. Berkat jasmani is the next secondary. Tetapi the primary adalah berkat rohani ini. Apa berkat rohani itu? Dan di sini dikatakan segalanya. Apa itu rohani? Rohani itu yang tidak kelihatan punya.
Hitung coba. Ya, banyak. Tapi misalkan contoh, keselamatan. Kita sudah terima, sudah dapat. Jangan kiranya, wah nanti mungkin bisa gini, mungkin. No, be sure. In Christ Jesus, we all are safe. Amin. Nah, ini keselamatan. Kita sudah dibangkitkan dari kematian, karena Roma pun mengatakan kita dibaptis dalam kematiannya, dikubur bersama-sama, dan kita apa? Dibangkitkan menjadi satu kebangkitan dengan Dia. Itulah yang kita alami semua, itulah yang perlu kita sadari. Itulah karunia rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita sudah apa? Sudah diangkat menjadi anaknya, dan bahkan sudah apa? Mempelainya. Karena Dia sudah menyatu dengan kita bagaikan suami istri. Iya kan? Terus kita sudah dipindahkan apa? Dari kegelapan ke terang. Ini bertubi-tubi banyak sekali segala karunia rohani Tuhan sudah nyatakan, sudah diberikan di tengah-tengah kita semua ini. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Makanya inilah semuanya yang perlu kita ini. Nah, inilah bagian awal dari semuanya ini. Biarlah kita karena waktu tetap semangat Bapak Ibu semuanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti bagian pertama. Jangan lupa ikuti bagian kedua. Thank you.